Karena Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya demi melindungi domba-dombanya. Yesus gembala yang baik. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian isi dari kitab Mazmur pasal 150. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, jika pada kesempatan kali ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang tolong kami, membantu kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau, apa yang menjadi perintah Engkau buat kehidupan kami. Dan tolong kami agar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, untuk kami melangkah dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sejak akhir tahun 2018, kitab Mazmur menjadi bahasan dalam perenungan kita sebelum kita melakukan doa bersama. Dan pada hari ini, kita memasuki bagian akhir dari kitab Mazmur. Mazmur sendiri dalam bahasa Ibrani disebut Tehillim, yang berarti nyanyian pujian, termasuk pasal 150 yang kita renungkan pada hari ini, yang tergolong Mazmur pujian. Disebut Mazmur pujian karena ada ajakan dari pemazmur untuk menyembah Tuhan. Alasannya, karena Dialah Allah yang bertahta di bumi dan di surga. Pada ayat pertama, tempat kudusnya dapat diartikan sebagai bait Allah di Yerusalem. Sementara cakrawala yang kuat
atau angkasa dalam terjemahan BMK mungkin merujuk pada kediaman Allah di surga. Pujilah Tuhan, pujilah Allah di dalam rumahnya, pujilah kekuatannya di angkasa. Pujian tidak hanya ditujukan karena siapa Allah, tetapi juga apa yang telah diperbuatnya. Pada ayat kedua, pujilah Dia karena perbuatannya yang perkasa. Pujilah Dia karena keagungannya yang besar. Sementara pada ayat ketiga sampai dengan kelima, pemazmur mengajak umat untuk memuji Allah dengan serangkaian alat musik, menyiratkan antusiasme dan kegembiraan yang besar yang ditujukan kepada Allah. Dan ayat 6, penutup dari pasal 150 sekaligus kitab Mazmur, mengajak segala yang bernafas untuk memuji Tuhan. Inilah pesan yang bergaung dalam seluruh kitab Mazmur. Allah, Sang Pencipta dan Penguasa dunia, layak mendapat pujian dari segala sesuatu, termasuk segala makhluk hidup. Menurut Frank Longman, kitab Mazmur mengekspresikan banyak emosi manusia, mulai dari sukacita, kasih, percaya diri, kemarahan, rasa malu, takut, sikap menghina, iri hati, dan cemburu. Tak jarang kita juga temui keluhan dan ratapan di kitab Mazmur. Beragam emosi yang muncul di kitab Mazmur menjadi model doa bagi kita orang percaya. Dan pada akhirnya, perjalanan kitab Mazmur ditutup dengan 7 Mazmur terakhir yang berisi ajakan untuk memuji Allah. Apa artinya? Kitab Mazmur membawa kita dari beragam perjalanan hidup menuju penyembahan kepada Tuhan. Ialah pusat dari hidup kita. Mazmur 126 ayat 6 menjadi gambaran bagaimana kitab Mazmur ditulis. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kitab Mazmur membawa kita dari kesedihan kepada kesukaan. Bersuka karena apa? Karena Allah lah sumber kekuatan dan pengharapan bagi orang percaya. Namun, perjalanan hidup sebagai orang percaya harus diawali dengan pilihan yang tepat. Mazmur 1 yang mengawal kitab Mazmur menyediakan pilihan tersebut. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Sebagai Mazmur hikmat, umat diajak untuk merenungkan perintah dan hukum Tuhan, karena kesudahan orang fasik adalah kebinasaan. Kitab Mazmur dapat dikatakan sebagai cermin perjalanan hidup orang percaya, mulai dari memilih mengikut Tuhan, menjauhi jalan orang fasik, hingga menjalani beragam pergumulan yang kita alami di dunia. Dan pada akhirnya, pujian hanya bagi Tuhan. Karena hanya Dialah gunung batu dan keselamatan kita, kota benteng kita. Bersama Dia, kita tidak akan goyah. Bapak Ibu, beragam Mazmur yang ditulis menjadikan Allah sebagai fokusnya. Mazmur pujian menunjukkan siapa Allah dan apa yang telah diperbuatnya. Mazmur keluhan menjadikan Allah sebagai satu-satunya penolong dalam kesesakan. Mazmur ratapan menolong kita melihat Allah dalam setiap pergumulan kita, membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Demikian yang ditulis oleh Andrew Hill dan John Walton. Mereka menambahkan, kitab Mazmur merupakan kesaksian dari apa yang Allah dapat kerjakan. Kita dapat semakin mengenal siapa itu Allah, menambah pengertian kita akan Allah. Kitab Mazmur juga berbicara tentang raja yang memerintah dengan adil dan kasih, seperti yang tertulis di Mazmur 72. Kerinduan akan raja yang adil dan penuh kasih ini dapat digenapi oleh Yesus sebagai juru selamat dunia. Ia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Kedatangannya yang kedua pun untuk menghakimi umat manusia, memisahkan orang percaya dari orang yang tidak mengenal Allah.
Kitab Mazmur telah mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Raja yang mampu memerintah dengan adil dan penuh kasih. Bila kita telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan menjadikan Ia sebagai Raja yang memerintah dalam hidup kita, bukankah Ia memang layak menerima sembah dan puji kita? Bapak Ibu, ada di posisi manakah kita sekarang? Rasa khawatir dan takut karena pandemi yang berkepanjangan, sedih melihat perang yang terjadi, marah karena dikecewakan orang lain, meratap karena ditinggal orang yang dikasihi, atau penuh dengan sukacita karena berkat yang diterima. Bawalah semua emosi kita kepada Tuhan, seperti yang pemazmur lakukan. Pandang Dia sebagai fokus dan tujuan hidup kita. Sebagai langkah awal, pilihlah untuk merenungkan firman Tuhan dan menjauhi jalan orang fasik. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, maka pujian akan keluar dari mulut kita. Sama dengan apa yang dikatakan pemazmur. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh belajar dari kitab Mazmur tentang bagaimana Engkau ya Tuhan menjadi tujuan kami menjalani kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan buat kami anak-anak-Mu. Setiap emosi yang kami alami Tuhan, boleh kami bawa kepada Engkau. Dan pada akhirnya Tuhan, segala pujian hanya bagi Engkau saja ya Bapa. Terima kasih, tetap tuntun kehidupan kami, kiranya firman-Mu menolong kami dalam menjalani kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilahkan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.